Hari Pers Nasional yang baru-baru ini diperingati menjadi sorotan pemerintah mengenai tugas-tugas kewartawanan sendiri, baik dari sisi positif maupun negatif. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan wartawan yang masih diduga disalahgunakan oleh oknum-oknum. Untuk itu di studio saya telah mengundang Ketua PWI Sumatera Selatan, Bung Firdaus Komar. Bagaimana Bung Firdaus Komar menyikapi dengan adanya kinerja wartawan yang masih belum maksimal melaksanakan tugas-tugasnya, artinya dalam segi memanfaatkan profesi wartawan untuk kepentingan sendiri? Iya, saya pikir itu sudah menjadi bagian agenda persoalan yang kita hadapi berkaitan dengan tingkat kualitas wartawan begitu. Karena kalau kita bicara wartawan yang sebenarnya adalah wartawan yang bekerja standar jurnalistik dan mematuhi kode etik jurnalistik, kemudian karya yang dihasilkan itu merupakan standar produk yang standar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Dan jika ada seperti yang diungkapkan oleh Bung Harto tadi, ada wartawan yang terindikasi misalnya memanfaatkan satu profesi untuk kepentingan yang beda, itu suatu pelanggaran kode etik. Dan artinya bukan tidak mungkin ya orang yang dalam kondisi melaksanakan suatu kegiatan mungkin terjadi pelanggaran, dan kita sudah ada mekanisme yang memang diberlakukan di dunia wartawan. Kita ingin tahu bagaimana sih kehidupan pers di Sumatera Selatan saat ini menurut Anda? Ya, tantangan yang begitu berat saat ini ketika kita bicara revolusi industri ya, kemudian transformasi digital, bahwa memang wartawan dituntut untuk berpegang atau memiliki multi talents ya berkaitan dengan tugas yang harus dilakukan. Kita tidak lagi bicara bagaimana wartawan untuk dapat mengakses suatu informasi, kemudian mengolah informasi sampai memproduksi informasi dan mempublikasikan suatu informasi. Karena tantangan yang kita hadapi, kita platform di digital media sosial mestinya yang sangat cepat, dan itu juga mempengaruhi bagaimana kinerja teman-teman wartawan untuk lebih cepat juga untuk menyampaikan informasi ke publik seperti itu. Baik, mengenai Anda mengatakan kinerja, ini kan PWI itu telah melaksanakan Dewan Pers ya, uji kompetensi wartawan. Iya, nah betul. Saya ingin tahu, Anda kan juga baru selesai nih doktor, Anda sebagai disertasinya uji kompetensi wartawan. Iya, betul. Ini menurut Bung Firdaus gimana nih? Ya, latar belakang yang dilaksanakan uji kompetensi wartawan itu secara filosofisnya itu bagaimana meningkatkan kemampuan dari teman-teman wartawan dilihat dari 3 aspek. Yang pertama yaitu awareness-nya, ketaatan terhadap hukum atau kode etik etikanya. Kemudian yang kedua adalah knowledge-nya, bahwa wartawan harus memiliki pengetahuan umum dan khusus. Jadi wartawan lebih memiliki pengetahuan itu untuk dapat mengelola suatu informasi atau isu, itu yang paling penting. Yang ketiga ada skill dan keterampilan. Nah sekarang kalau skill sendiri, menurut Anda sendiri bagaimana sih skill daripada wartawan-wartawan kita di Sumatera Selatan? Ya, dalam konteks skill ini sebenarnya bisa dipelajari, misalnya cara mewawancara, kemudian cara menulis berita, kemudian cara menyampaikan berita. Ini sebenarnya bisa hal yang sangat mungkin untuk dipelajari. Nah, kalau kita bicara bagaimana wartawan-wartawan di Sumatera Selatan, saya pikir on progress mereka juga melakukan suatu perbaikan atau suatu perubahan, karena ketika wartawan itu tidak melakukan suatu perubahan, dia akan ketinggalan, dan ketinggalan itu dalam konteks itu dia tidak akan dipakai usernya gitu. Nah, kita bicara masalah uji kompetensi. Tentunya uji kompetensi ini kan memiliki kepentingan, artinya ada maknanya kenapa dilakukan uji kompetensi. Itu hasil daripada uji kompetensi bagi seorang wartawan apa sih gunanya? Ya, kalau kita bicara manfaatnya, output dari satu proses uji kompetensi, kan kita harus tahu dulu dasar paradigma dari uji kompetensi itu dulu. Uji kompetensi sebenarnya dari Piagam Palembang, Pak. Piagam Palembang itu salah satu poinnya adalah bagaimana membuat standarisasi
berkaitan dengan kompetensi wartawan. Standarisasi ini harus dilakukan secara teknis, melakukan ujian kompetensi yang dilakukan di bawah Dewan Pers, dan salah satu penguji lembaganya adalah PWI. Dan kenapa uji kompetensi itu dilakukan? Untuk membuat satu standar bahwa wartawan ini sudah kompeten atau belum kompeten, seperti itu. Sehingga apa yang menjadi acuan bagi publik ketika mereka mendapatkan suatu informasi, wartawan ini sudah kompeten dalam konteks lulus kompetensi yang ditandai dengan sertifikat dan tertera namanya di Dewan Pers, itu menunjukkan bahwa bukan berarti saya mengatakan bahwa wartawan yang belum uji kompetensi belum kompeten ya, karena ini kan Piagam Palembang itu 2010 dan ini 2023, jadi 13 tahun. 13 tahun itu saya pikir waktu yang sangat cukup untuk melakukan suatu perubahan, untuk melakukan suatu penyesuaian terhadap suatu kebijakan seperti itu. Artinya begini, Bung Fir, uji kompetensi sana saya udah ikut uji kompetensi. Narasumber kita mungkin dari pejabat, mereka apakah wajib menanyakan, menolak apabila belum ikut uji kompetensi? Itu apakah memang ada aturannya? Kalau aturan secara tertulis memang tidak ada, Pak. Jadi kita itu kan membuat suatu kebijakan atau suatu aturan ini memang untuk memberikan satu kenyamanan berkaitan dengan interaksi antara narasumber dan wartawan seperti itu. Dan sangat memungkinkan jika narasumber itu untuk bertanya ketika misalnya belum kenal dengan seorang wartawan, untuk apakah keberadaan wartawan itu sendiri. Dan sebenarnya narasumber bisa cek juga di websitenya di Dewan Pers untuk mengetahui bahwa misalnya nama Pak Soeharto akan muncul di situ dari media apa dan muncul kompetennya tahun berapa, walaupun kita sudah tahu bahwa kita jadi wartawan sebelum uji kompetensi wartawan ini berlakukan sebenarnya kan seperti itu. Ini kita menyangkut mengenai kompetensi dan kredibilitas wartawan. Tapi masyarakat juga masih banyak yang mengeluhkan masih adanya oknum-oknum wartawan memanfaatkan tugas-tugas profesi wartawan yang kurang layak ya. Coba kita lihat ini faktualnya di lapangan nih. Jurnalis itu ngumpuli data, yang harusnya menyuarakan kita nih untuk benar di lapangan. Udah tahu kurang terlihat itu apalagi banyak nih di media online yang berita-berita nyebar ke hoax itu Jadi kan kita nih bingung itu apalagi jurnalis nih sama LSM, itu tadi ditakut-takuti gitu nih kan, yang harusnya untuk ngebeneri malah tidak itu Ya kedepannya sih jangan lagi lah ini. Itu. Kita sebagai masyarakat kecil ini malah ditakut-takuti. Apalagi ada juga lah yang minta duit itu malah kita takut itu. Tuh Mas. Jadi sebenarnya merasa terbantu tidak sih Mas kalau seumpamanya jurnalis itu bekerja dengan benar itu Mas? Terbantu kalau benar ya. Jadi memberitakan sesuatu yang benar-benar itu. Jadi Bu, ini menurut Ibu Ibu tahukah fungsi dan tugas jurnalis sekarang, wartawan sekarang? Fungsinya itulah info ke keadaan sekarang, baik yaitu ekonomi, ya politik, yang macam-macam, ya gempa, ya segala-gala teh. Nah, ya bagus infonya. Jadi menurut Ibu kinerja jurnalis sekarang bagaimana? Jadilah mantap. Info ke itu kan up to date, tidak ada basi-basi kamu itu kan. Selamat ulang tahun untuk Pers Indonesia tahun 2023 Nah, semoga sukses. Beritanya update terus menunjang masyarakat bawah. Nah, itu baik. Oke, Bung Firdaus Komar. Setelah kita melihat daripada komentar-komentar langsung dari masyarakat, artinya ada beberapa oknum wartawan yang masih memanfaatkan profesinya seperti tadi kan, masih menakut-nakuti, memanfaatkan meminta sesuatu. Nah, ini menurut Bung Firdaus faktualnya bagaimana nih menyikapi ini? Jadi begini, bahwa memang di ekosistem di media kita wartawan tidak ada pembatasan untuk orang mendirikan media yang pertama, kemudian bikin perusahaan media, kemudian merekrut wartawan yang belum tentu misalnya orang itu punya
standar berkaitan dengan rekrutmen itu memiliki standarisasi sebagai wartawan yang benar seperti itu. Artinya dari proses seperti itu sangat mungkin sekali orang yang akan dalam tanda kutip menumpang di profesi wartawan untuk kepentingan yang tidak sebenarnya seperti itu. Jadi kalau saya katakan bahwa memang dari hulu rekrutmen ini sudah jadi masalah ketika orang masuk dunia wartawan, tingkat pendidikannya seperti apa, kualitasnya seperti apa, latar belakangnya seperti apa, ini jadi masalah. Lain dari negara lain tuh orang yang mau jadi wartawan tuh memang betul dididik dari latar belakang pendidikan yang memang profesi jurnalistik. Dan perusahaan itu masuk situ. Terseleksi dengan kantor beritanya sendiri ya. Betul. Mereka atau menjadikan profesi wartawan menjadi satu pekerjaan atau memang tisnya ingin menjadi seorang jurnalis atau wartawan. Betul, benar sekali. Nah ini tadi ada komentar juga bahwa wartawan juga LSM. Ini sering ini dihadapi oleh masyarakat, terutama juga saya pernah dapat laporan juga di desa-desa karena kan kepala desa ini kan banyak sekarang kan anggaran desa ada jadi ini kadang-kadang susah untuk kita menelusuri sampai ke desa. Betul. Banyak sekali oknum-oknum yang memanfaatkan. Ini bagaimana, Bung Firdaus? Dan fenomena seperti itu saya juga menerima laporan, bukan menerima laporan, memang sering orang nelpon atau memberitahu bahwa Pak ini Pak gimana Pak LSM, wartawan seperti apa. Tapi isu ini kan bukan terjadi di Sumsel saja, semua daerah hampir akan fenomena ini muncul. Persoalannya bukan kita bicara LSM, bukan LSM itu buruk, tidak baik ya. Kita ngomong LSM ini adalah LSM yang ideal, itu LSM yang bagus itu tidak jadi masalah sebenarnya ketika mereka memberdayakan masyarakat kan. LSM kan fungsinya seperti itu, bagaimana kemampuan mereka secara kelembagaan personal yang ada di LSM itu memberikan suatu memberdayakan masyarakat, bukan sebaliknya seperti itu dalam tanda kutip ya. Nah makanya tidak ada larangan sebenarnya wartawan atau LSM ketika itu bekerja baik sesuai dengan relnya, on the track seperti itu. Ketika itu tidak baik, wartawan itu bisa dikasih sanksi dalam tanda pengertian bahwa ada etika yang memang harus dipertanggungjawabkan berkaitan dengan tugas wartawan. Misalnya dia menggunakan LSM, itu sudah case ya, sudah kasus yang memang muncul dan harus selesaikan seperti itu. Nah, tapi bagi masyarakat sendiri seandainya menghadapi persoalan ini, ada seorang oknum wartawan juga LSM memberi satu tekanan-tekanan kepada orang-orang yang merasa terzolimi. Ini mereka melapor kemana nih, Bung Firdaus? Ya. Artinya ketika itu terjadi, yang dilakukan bukan tugas jurnalistik yang dilakukan, artinya pemerasan misalnya dalam tanda kutip, atau memberikan suatu ancaman yang tidak membuat masyarakat itu nyaman, yang sebaliknya ketika wartawan itu bekerja dengan benar sebenarnya memberikan ruang ke masyarakat untuk menyampaikan partisipasi informasi ke publik seperti itu. Ketika laporan kemana, ketika itu pidana dia harus ke polisi dong. Polisi boleh yang harus sangat boleh ketika orang itu merasa tertekan, itu negara hukum kita kan, siapapun dia, dan kita juga dikonfirmasi apakah itu benar wartawan atau bukan seperti itu. Karena ketika dia melakukan tugas di luar jurnalistik artinya ada semacam pelanggaran. Memang ketika dia memang wartawan, tapi ketika oknum yang ngaku-ngaku wartawan artinya bukan wartawan, proses saja dong seperti itu. Ya, sekarang kan banyak nih wadah-wadah wartawan selain PWI, ada wartawan macam-macam online, wadah-wadah wartawan lain. Ini bagaimana nanti kalau ada bukan misalnya dari PWI atau anggota-anggota yang lain, oknum-oknum ini? Ya, kemana masyarakat? Jalurnya tetap benar Pak seperti itu. Kalau di PWI secara internal kita misalnya kalau memang benar-benar di anggota PWI kita kan ada lembaga Dewan Kehormatan yang bisa melihat, bisa menilai berkaitan dengan pelanggaran kode etik, satu. Yang kedua, jika itu memang pidana pemerasan itu sudah jelas akan dilakukan satu proses hukum. Saya pikir di siapapun tidak akan kebal hukum, termasuk wartawan. Baik. Dan narasumber juga harus berani dalam konteks bahwa mereka ketika dilakukan satu peristiwa seperti itu, artinya mereka juga benar dalam hal ini, silakan terbuka kita proses hukum. Kalau PWI sendiri, Anda sebagai ketua pernah nggak sih mencabut kartu anggota yang memanfaatkan PWI sebagai untuk kepentingan pribadi, pelanggaran? Kalau selama ini ada yang juga yang kita beri peringatan seperti itu, beri peringatan, dan proses ini juga proses yang melalui Dewan Kehormatan kalau di PWI kan, kemudian kita juga menilai kartu PWI itu kan di pusat ya, di PWI pusat itu juga kita rekomendasikan termasuk memberhentikan dari kepengurusan misalnya kan, kalau memang
pembuktian itu terjadi, dan ini di internal kita di organisasi seperti itu. Tapi ketika itu di luar internal kita mempersilakan untuk melakukan proses hukum di kepolisian atau di lembaga hukum lain. Baik, terjadinya karena oknum-oknum ini melakukan sesuatu untuk kepentingan, artinya kan masalah kesejahteraan nih, Bung Firdaus. Seberapa jauh sih sekarang penghasilan untuk seorang jurnalis atau itu, apa udah cukup menurut Anda salary mereka? Sehingga melakukan sesuatu untuk mencari tambahan yang kurang baik gitu ya. Saya pikir isu untuk berkaitan dengan pelanggaran ini isu yang sangat lama ya, dari dulu juga seperti itu. Dari sebelum platform digital dan internet belum banyak juga masih banyak orang yang mengaku-ngaku istilah wartawan bodrek dalam tanda kutip ya, wartawan WTS ya, wartawan tanpa surat kabar zaman dulu ya. Tapi zaman sekarang kan orang sudah gampang sekali untuk membuat suatu hosting, membuat suatu websitenya pemberitaan yang kadang-kadang belum tentu itu merupakan satu web news ya atau web pemberitaan. Kalau saya mengukur berkaitan dengan kesejahteraan kan sangat relatif sekali Pak ya. Relatif dalam pengertian kenapa dia harus memilih profesi wartawan kalau tidak cukup ya seperti itu. Kenapa dia tidak memilih usaha? Karena jadi wartawan sih nggak bisa kaya ya. Jadi pedagang aja atau jadi pengusaha yang bisa menjamin berkaitan dengan hal itu. Tapi berkaitan dengan kebutuhan orang kan sangat relatif sekali. Orang mungkin beda punya uang 100.000 dengan punya uang 1 juta. Mungkin bagi Pak Arto 10 juta masih kecil kan. jadi begini, jadi tergantung pada taste-nya ya. Kalau dia bekerja di dunia kewartawanan, apakah memang dia senang atau memang menjadikan itu untuk mencari pekerjaan? Ini beda ya. Maka sering terjadi begitu. Nah, kalau tidak cukup keluar aja dari profesi wartawan kan ya. Anda kan kalau masih jadi profesi wartawan juga masih cukup kan. Jadi kembali kita kepada suara-suara yang dilontarkan oleh pemerintah. Ini Pak Presiden kemarin pada HPN juga menyuarakan, mengomentari bagaimana dunia kewartawanan saat ini. Dunia pers tidak sedang baik-baik saja. Dulu isu utama dunia pers adalah kebebasan pers. Tapi sekarang apakah isu utamanya tetap sama? Menurut saya sudah bergeser. Sekarang ini masalah yang utama menurut saya adalah membuat pemberitaan yang bertanggung jawab. Bung Firdaus, bagaimana setelah Bapak Presiden di HPN kemarin memberikan komentar, menurut Anda bagaimana nih? Ya, saya pikir yang pertama yang berkaitan dengan isu kemerdekaan pers ya, kebebasan pers, saya sangat sepakat sekali karena begitu Undang-Undang Nomor 40 lahir, reformasi ya tahun 99, 98 kita reformasi, itu sangat terjamin berkaitan dengan kemerdekaan pers. Saya yakin bahwa oke lah, memang mungkin ada penghalangan terhadap pemberitaan, mendapatkan suatu akses informasi ke pemerintahan atau ke pihak-pihak korporasi lainnya. Tapi itu dapat dihitung bahwa misalnya ada kekerasan terhadap wartawan, saya pikir ada sebab akibatnya, ada kausalitasnya. Ketika wartawan itu digebuk atau diapain, mungkin ada persoalan sebelumnya mungkin ya, bukan persoalan sepenuhnya berkaitan dengan kegiatan jurnalistik yang mereka lakukan. Tapi di tengah arus informasi yang begitu cepat sekarang ini memang dibutuhkan kita membuat satu pemberitaan yang memang bertanggung jawab seperti itu. Karena di media sosial, platform media sosial itu sangat rawan sekali ketika terjadi hoax atau tidak sesuai dengan fakta atau membuat suatu istilahnya itu informasi-informasi yang tidak benar atau terjadi disinformasi atau diskomunikasi seperti itu, sehingga apa yang disampaikan itu seolah-olah benar tapi sebenarnya tidak benar. Ya, sekarang tugas wartawan itulah untuk memberitakan yang bertanggung jawab seperti itu. Artinya sebenarnya urutan omongan dari Presiden RI tadi menyambung lagi bagaimana tugas wartawan itu menjadi clearing of information, house information seperti itu. Jadi mereka penjernih dari satu informasi yang terjadi di masyarakat termasuk di media sosial. Nah, gitu. Kembali kepada pesan HPN sendiri, Bung Firdaus, itu kan ada kita menjadikan bermartabat. Ya, nah, ini bisa Anda berikan karena Anda mengikuti kemarin di Medan. Ya. Ini menurut Anda bagaimana nih tagline HPN kita? Iya, pers bebas, demokrasi bermartabat kan. Saya pikir
karena kita akan memasuki tahun pemilu 2024 kemudian yang sangat rawan sekali, makanya ada pesan pers dari Sumatera Utara itu. Yang pertama yaitu bagaimana teman-teman wartawan media ini tidak ikut ke blok satu ke blok berikutnya seperti itu, jangan sampai ikut buzzer juga seperti itu. Artinya apa yang dilakukan teman-teman wartawan media itu harus tegak lurus, berdiri pada semua golongan. Jadi bukan pada pihak capres 1 atau capres 2 atau pileg 1, pileg berikutnya. Jadi memang kadang-kadang secara personal wartawan ini kan punya subjektivitas yang mendukung misalnya si A, si B. Nah, yang diharapkan bahwa yang pertama, titik pertama itu jangan sampai terjadi lagi di pemilu seperti 2019 kemarin ya. 2019 antara capres A, capres B, sehingga di grup-grup wartawan itu luar biasa pendukungan terhadap satu calon lainnya, saling bahasa Palembang tuh ngatoi ya. Itu. Nah, ke depan saya pikir walaupun secara kita harus meletakkan bahwa posisi kita sebagai wartawan, sebagai media itu harus memberikan satu contoh saya pikir ke masyarakat, ke publik bahwa kita berada pada semua posisi, dan yang kita jaga itu adalah kedaulatan negara Republik Indonesia, bukan pada satu blok capres 1, capres 2 berikutnya. Oke, terima kasih Bung Firdaus. Ini kalau saya teruskan bertanya lagi panjang nih. Iya. Jadi dan saya ingin ditanya terus karena saya mau ngekat aja. Ini namanya juga ngomong sama wartawan senior kan, jadi agak susah untuk mengekat. Tapi saya kira mudah-mudahan informasi yang kita bicarakan mengenai dunia kewartawanan ini dapat memberikan penjernihan sendiri bagi masyarakat. Nah, mungkin di terakhir closing statement mungkin Anda bisa memberikan suatu pesan-pesan nih Bung Firdaus. Yang pertama bahwa bagi kita sendiri wartawan kemudian pengelola media bahwa tantangan kita tapi sangat berat berkaitan dengan platform digital yang luar biasa. Kita harus memberikan transformasi digital ya untuk pengelolaan atau manajerial media kita. Kemudian secara internal juga kita harus meningkatkan kualitas dari produk jurnalistik yang kita buat seperti itu. Kualitas itu adalah on proses, kita harus meningkatkan kemampuan kita. Jadi kita tidak bisa lagi berbicara seperti bahwa kita lah yang paling hebat seperti kata dalam tempurung ya. Bahwa dunia ini sudah sangat berubah. Begitu juga masyarakat mengkonsumsi informasi itu sudah berubah. Dan kepada masyarakat juga jangan gampang percaya berkaitan dengan informasi-informasi yang terjadi yang berseliweran di masyarakat saat ini yang sangat gampang diakses ya. Bahwa informasi itu harus tetap dikonfirmasi. Kita juga melakukan suatu tugas ini harus melakukan verifikasi seperti itu. Baik, Bung Firdaus. Terima kasih. Kita udah mengakhiri pembicaraan kita. Mungkin sudah cukup panjang ya kita bicara mengenai dunia kewartawanan. Saudara, demikian episode Opini Jurnalis kali ini, dan kita akan kembali kepada episode selanjutnya.